Swastiastu, selamat siang. Kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang materi sistem komputer, yaitu kapasitor. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Purusudana Mahaganga, saya di kelas 10 TKJ 1, absen 16. Saya Imadi Agus Sukadwipayana, absen 13. Saya Made Ronifanda, absen 23. Saya Ibnu Andika Putra, nomor absen 14. Kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu jenis komponen elektronika yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik selama waktu tertentu. Meski mempunyai kesamaan dapat menyimpan listrik, kapasitor berbeda dengan akumulator atau aki. Kita menyimpan listrik tidak terjadi proses perubahan secara kimiawi. Pada dasarnya, kapasitor mempunyai dua buah lempengan plat metal atau masing-masing memiliki muatan positif dan negatif, yang dipisahkan oleh bahan dielektrik seperti bahan hampa udara, bahan gelas, dan keramik. Teori Faraday ditemukan oleh Michael Faraday yang dijuluki Bapak Listrik. Jenis kapasitor. Kapasitor tetap. Kapasitor tetap merupakan jenis kapasitor yang memiliki besaran kapasitor secara tetap dan tidak berubah-ubah. Berdasarkan sifat-sifat elektroda kaki pada kapasitor dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis antara lain sebagai berikut. 1. Kapasitor nonpolar. Pada kedua kaki elektroda kapasitor tidak memiliki perbedaan jenis muatan yang bersifat positif atau negatif, sehingga dalam pemasangannya dapat dibalik. Besar kapasitansi jenis ini relatif kecil. 2. Kapasitor polar. Berbeda dengan jenis kapasitor non-polar, tipe kapasitor polar memiliki elektrode positif dan negatif sehingga dalam pemasangannya tidak boleh terbalik. Untuk membedakan kaki elektrode negatif dapat dilihat dari strip yang warna berbeda dengan badannya atau dapat tanda minus pada salah satu bagian badannya. Biasanya pada badan kapasitor terdapat informasi yang angka seperti 20 mikrofarad, 22 volt. Angka tersebut memiliki pengertian bahwa kapasitor tersebut memiliki daya simpan sebesar 20 mikrofarad yang bekerja pada tegangan berukuran 22 volt. Contoh jenis kapasitor polar antara lain kapasitor elektrolit dan tantalum. B. Kapasitor tidak tetap atau variabel. Kapasitor jenis ini sering digunakan dalam hal pencarian gelombang frekuensi radio, dan itu juga sering digunakan dalam membangkitkan frekuensi osilator LC seperti tuning audio, penerima, pemancar gelombang radio, rangkaian blitz, adaptor, pengamat aliran arus listrik atau DC, kopling sinyal, dan sebagai komponen penguat frekuensi tengah. Rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor dibedakan menjadi dua bagian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. A. Rangkaian seri. Pada jenis rangkaian ini, kapasitor dihubungkan secara seri, saling terhubung satu sama lainnya. Kondisi ini mengakibatkan daya hambatan listrik menjadi besar dengan total kapasitasinya menjadi lebih rendah, karena hitungan di elektronikanya menjadi lebih tebal. Berikut adalah contoh rangkaian seri. Dalam rangkaian ini, 3 kapasitas C1, C2, dan C3 dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan V. Ketiga kapasitor ini memiliki tegangan yang sama, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q, dengan menggunakan hubungan Q sama dengan C kali V, sehingga bisa dinyatakan dengan 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. B. Rangkaian paralel.
Rangkaian paralel merupakan rangkaian kapasitor yang dihubungkan secara berjajar. Setiap kaki kapasitor langsung terhubung dengan sumber tegangan. Sehingga jika salah satu kapasitor mati, rangkaian elektronika masih tetap hidup. Berikut adalah contoh rangkaian paralel. Dalam rangkaian ini, 3 kapasitor dirangkai secara paralel dan dihubungkan dengan baterai dengan tegangan V. Pada rangkaian paralel, semuanya akan memiliki tegangan yang sama, jadinya V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Maka kita akan dapatkan C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi 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 Om.